Banyak sekali peralatan instalasi listrik yang ada di sekitar dan membantu kelangsungan hidup kita. Namun, tidak semua kita ketahui nama dan fungsinya. Dari sekian banyak peralatan instalasi listrik, mungkin hanya saklar dan stop kontak yang tidak asing di telinga kita. Padahal, masih banyak yang belum kita ketahui loh. Nah, biar semakin kenal dan paham nama serta fungsinya, yuk kita cari tahu bersama. Kilowatt hour meter atau yang sering disebut kWh meter adalah suatu alat yang digunakan untuk menghitung pemakaian energi listrik dan secara otomatis mengirimkan hasil pengukurannya ke perusahaan listrik yang bersangkutan. Canggih sekali bukan? Lalu, bagaimana cara kerjanya? kWh meter bekerja menggunakan metode induksi medan magnet yang menyebabkan piringan aluminium bergerak memutar. Putaran piringan tersebut akan menggerakkan counter digit sebagai tampilan jumlah kWh yang terpakai. Selanjutnya, kWh meter dihubungkan menuju MCB yang telah dipasang di sekitar kWh meter. Hal ini bertujuan untuk menyalurkan dan mengamankan aliran listrik yang berada di seluruh rumah. Setelah tahu mengenai kWh meter, selanjutnya, kita akan kenalan lebih lanjut dengan MCB yang sudah kita sebut-sebut sebelumnya. Yuk langsung saja. Miniatur Circuit Breaker atau MCB adalah komponen yang sangat penting dalam dunia kelistrikan. Hal ini karena MCB berfungsi sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik jika terjadi beban lebih hingga hubungan singkat arus listrik atau konsleting terjadi. Kok bisa? Gimana caranya? MCB dilengkapi oleh dua komponen termis atau bimetal yang berfungsi untuk mengamankan arus beban lebih dan kumparan arus yang berfungsi untuk mengamankan jika terjadi hubungan singkat arus listrik. Jika terjadi gangguan listrik yang ada di rumah, maka secara otomatis MCB akan mematikan semua aliran listrik yang menuju ke seluruh rumah. Tak hanya itu, kita bisa juga menonaktifkan MCB secara manual melalui tuas yang ada pada MCB tersebut. Oh iya, masih ingat dengan kWh meter yang disambungkan dengan MCB yang kita bahas tadi di awal? Nah, setelah disalurkan dari MCB, aliran listrik akan dibagi ke beberapa ruangan. Misal, MCB 1 mengalirkan listrik ke ruang tamu, sedangkan MCB 2 akan mengalirkan listrik ke ruang tidur. Begitu seterusnya apabila lebih dari 1 atau 2 MCB. kWh meter untuk menghitung listriknya sudah. MCB untuk pengamanan listriknya juga sudah. Tapi, kita belum bahas media untuk listrik dapat menyalurkan energinya. Nah, jika mobil punya jalan raya untuk melaju, kereta api punya rel untuk berjalan, bagaimana dengan listrik? Apa yang dibutuhkannya agar ia dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya? Yap, benar sekali. Sebuah kabel. Kabel adalah media yang dapat menyalurkan energi listrik dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebuah kabel listrik terdiri dari bagian isolator dan konduktor. Bagian isolator di sini adalah bagian pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan termoplastik atau termosetting. Sedangkan bagian konduktor adalah bagian kabel yang terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Nah, kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA atau kemampuan hantar arus yang dimilikinya dalam satuan ampere. Kemampuan hantar arus ini ditentukan oleh luas penampang konduktor yang ada dalam kabel listrik. Ingat ini ya, tegangan listrik dinyatakan dalam satuan volt, sedangkan besar daya yang diterima dinyatakan dalam satuan watt, di mana watt merupakan perkalian dari ampere dan volt. Nah, jika pada suatu tegangan 220 volt memiliki KHA 10 ampere, maka berapa daya listrik yang dapat disalurkan? Dengan mengingat watt sama dengan ampere dikali volt, maka sebuah kabel listrik dapat menyalurkan daya sebesar 220 volt dikali 10 ampere sama dengan 2200 watt. Beberapa kabel listrik tegangan rendah yang sering digunakan untuk mengalirkan listrik di rumah di antaranya adalah kabel NYM, kabel NYA, dan kabel twisted. Lalu, apa saja beda ketiganya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kabel NYM. Kabel ini memiliki konduktor lebih dari satu dan isolator terselubung berbahan PVC. Kabel NYM sering diinstalasi tetap bangunan yang biasanya ditempatkan di luar atau di dalam tembok. Untuk meminimalkan terjadinya beban arus lebih dan menyebabkan kabel terbakar, maka pastikan kamu menggunakan kabel yang berukuran minimal 3 x 2,5 mm.
Selanjutnya adalah kabel NYA. Kabel ini memiliki inti yang terbuat dari bahan tembaga tunggal dan dilapisi bahan isolator PVC sebanyak 1 lapis. Kabel NYA sering digunakan pada instalasi rumah dan instalasi kabel udara. Agar lebih aman dalam pemasangannya, kabel NYA ditambah dengan bantuan pemasangan pada pipa. Kabel twisted atau kabel berbelit adalah kabel dengan 2 konduktor yang digabung. Biasanya, kabel ini digunakan pada penyambung antara KWH meter dan tiang listrik PLN dengan tujuan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik. Berbagai jenis kabel yang telah kita bahas tadi biasanya dipasang di dalam ataupun di luar dinding ruangan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika pemasangan kabel di dalam dinding, kabel harus diberikan pengaman berupa pipa agar kabel tahan lama dan tidak mudah rusak. Sedangkan ketika dipasang di luar dinding, maka kabel harus diberi klem kabel agar aman. Nah, setelah kita tahu berbagai macam kabel sebagai media listrik mengalir, sekarang waktunya kita belajar bagaimana listrik dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Kabel yang dicabangkan akan diamankan dengan menggunakan kotak hubung. Kenapa sih harus menggunakan kotak hubung? Pertanyaan yang bagus. Hal ini agar sambungan atau perjamahan kabel terlindungi dari gangguan yang membahayakan. Ternyata ada banyak sekali jenis kotak hubung yang sering digunakan pada instalasi rumah tinggal loh. 10 jenis diantaranya adalah: yang pertama, kotak ujung. Sering disebut sebagai dos tanam, digunakan sebagai tempat sambungan dan pemasangan saklar atau stop kontak. Yang kedua, kotak tarik. Digunakan pada pemasangan pipa lurus memanjang setiap 20 meter yang fungsinya untuk memudahkan penarikan hantaran ataupun tempat penyambungan. Yang ketiga, kotak sudut. Fungsinya sama dengan kotak tarik, perbedaannya hanya pada bentuknya yang digunakan saat penyambungan pada belokan. Yang keempat, kotak garpu. Dipakai untuk percabangan sejajar. Yang kelima, kotak T atas. Pemasangan disesuaikan dengan penempatannya. Yang keenam, kotak T kiri. Pemasangannya disesuaikan dengan penempatannya. Yang ketujuh, kotak T kanan. Pemasangannya disesuaikan dengan penempatannya. Yang kedelapan, kotak T terbalik. Pemasangannya disesuaikan dengan penempatannya. Yang kesembilan, kotak silang. Sering disebut sebagai cross dos atau X dos. Biasanya digunakan untuk 4 percabangan. Yang ke-10, kotak cabang 5. Digunakan untuk 5 percabangan dengan 4 cabang sejajar. Nah, setelah kabel terpasang rapi dan aman, maka kabel akan disambungkan ke alat-alat listrik yang ingin digunakan pada setiap ruangan melalui stop kontak dan saklar. Oh ya, ngomong-ngomong soal stop kontak, untuk melakukan penginstalasian kotak kontak, kita membutuhkan 3 kabel NYA. Masih ingat kabel NYA yang tadi kita sempat bahas di awal? Nah, 3 kabel NYA ini akan terdiri dari kabel fasa berwarna merah, kabel netral berwarna biru, kabel ground atau pentanahan berwarna kuning. Pada kontak-kontak terdapat 3 terminal. Bagian tengah kita pasang kabel ground. Sebelah kiri dari kabel ground kita sambungkan kabel fasa yang berwarna merah atau kabel sumber dari PLN. Sebelah kanan dari kabel ground kita pasang kabel netral berwarna biru. Setelah semuanya terpasang, maka kotak kontak akan dapat digunakan untuk mengaliri listrik bertegangan 220 volt. Jika kotak kontak dapat digunakan untuk mengalirkan listrik ke alat-alat elektronik, bagaimana dengan mengalirkan listrik ke lampu di setiap ruangan? Salah satu caranya adalah menggunakan bantuan saklar. Saklar berfungsi sebagai pemutus aliran listrik dari sumber listrik ke titik beban dalam satu rangkaian tertutup. Selanjutnya, ada beberapa macam saklar yang telah kamu ketahui, 2, 3, atau bahkan 4. Yuk kenalan dengan jenis-jenis saklar yang sering digunakan di tempat tinggal kita. Saklar tunggal. Saklar tunggal memiliki 1 buah tuas yang bisa mematikan dan menghidupkan lampu hanya dengan sekali tekan. Pada saklar tunggal terdapat 2 buah terminal, yaitu COM dan LUT, yang masing-masing berfungsi memutus atau menyambungkan aliran listrik. Saat pemasangannya, kabel fasa berwarna merah kita pasang terlebih dahulu ke terminal COM. Lalu, kita pasang kabel fasa di terminal LUT. Keluaran dari terminal LUT kita sambung pada terminal positif lampu, dan untuk terminal negatif lampu, kita pasang kabel netral yang berwarna biru. Setelah terinstal, maka saklar akan dapat menghidupkan lampu. Saklar seri.
Saklar seri memiliki dua tuas yang bisa mematikan dan menghidupkan lampu yang berada di ruangan berbeda. Pada proses pemasangannya pun hampir sama dengan saklar tunggal. Kita sambungkan kabel fasa dari PLN ke terminal kom saklar yang pertama. Setelah tersambung, kita buat kabel jumper untuk menjumper ke terminal kom yang kedua. Setelah kom mendapat tegangan, kita sambungkan load pada masing terminal ke beban, yaitu lampu. Jadi, keluaran dari saklar seri akan ada dua kabel fasa, yang dimana kabel fasa yang pertama untuk lampu pertama, dan kabel fasa kedua untuk lampu yang kedua. Saklar tukar. Meskipun memiliki satu tuas sama seperti saklar tunggal, namun saklar tukar memiliki terminal penghubung yang berbeda. Saklar tukar berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan lampu dari dua tempat yang berbeda. Pemasangan saklar ini juga berbeda dengan saklar tunggal maupun saklar seri. Pada saklar tukar, kita membutuhkan dua saklar, di mana setiap saklar memiliki 3 terminal yaitu 1 kom dan 2 load. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyambungkan kabel fasa ke terminal kom saklar tukar yang pertama. Selanjutnya, 2 buah kabel terminal load. Selanjutnya, 2 buah terminal load pada saklar pertama disambungkan pada bagian load saklar kedua. Setelah terpasang, terminal kom pada saklar yang kedua dapat disambungkan langsung ke bagian positif lampu atau beban, dan pasang juga kabel netral pada terminal negatif lampu. Setelah semua terinstal, maka saklar tukar dapat digunakan. Setelah mengetahui berbagai komponen dalam instalasi listrik, kita juga harus tahu peralatan apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di rumah dengan lebih mudah dan aman. Peralatan tersebut diantaranya adalah tang kombinasi untuk memotong, mengupas kulit maupun melilit kabel, tang potong untuk memotong pada kabel yang lebih tebal, obeng untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang akan digunakan, tes pen untuk mengecek ada atau tidaknya tegangan arus listrik. Tak hanya itu, tes pen juga bisa digunakan seperti obeng untuk mengencangkan baut yang berukuran kecil pada komponen listrik, bor untuk melubangi dinding dengan lebih cepat. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan dari pemasangan instalasi rumah tinggal. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.